Selamat pagi, yang terhormat Bapak Irvanus, selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi industri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi business case mengenai perusahaan Banco di Brazil. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Amira Dias, Radia Salsabila, Nabila Setia, Johannes Kaffer. Outline-nya terdiri dari executive summary, case for change, alternative solution, alternative assessment, dan rekomendasi. Pada executive summary, Banco di Brazil merupakan badan usaha milik negara dan merupakan top leader bank di Brazil dibandingkan kompetitor lainnya. Banco di Brazil melayani servis seperti retail dan wholesale, securities, insuransi, dan lain-lain. Namun, Banco di Brazil perlu menyusun strategi untuk meningkatkan future growth-nya. Maka dari itu, kami membuat research bagaimana cara agar Banco di Brazil dapat meningkatkan future growth mereka dalam 5 fase. Yang pertama, kami menganalisa permasalahan yang ada. Yang kedua, menyusun 3 strategi. Yang ketiga, membuat penilaian terhadap setiap strategi yang ada menggunakan financial modeling dan expert choice. Yang keempat, membuat mitigasi risiko menggunakan risk and impact assessment. Dan yang kelima, merekomendasikan best strategi yang ada. Jadi analisis yang kami lakukan, kami menemukan bahwa Banco di Brazil harus melakukan internasionalisasi di market global. Kami harap Banco di Brazil future growth-nya dapat membaik dan menjadi bank yang terkenal di dunia. Pada Case for Change, kami menggunakan SCQ framework. Pada Situation, sebagai leading bank di Brazil dan Latin Amerika, Banco di Brazil memiliki total aset terbesar berupa banyaknya cabang yang memberikan Banco di Brazil memiliki penetrasi yang tinggi di kota-kota Brazil dibandingkan kompetitor lainnya. Saat ini, Banco di Brazil memiliki cabang di 23 negara yang merupakan keterbelakangan dibandingkan kompetitor internasional lainnya. Pada komplikasi, performa Banco di Brazil jauh di belakang kompetitor domestik, selagi kompetitor domestik tersebut mendapatkan income dengan menekan angka equity-nya. Bahkan, Banco di Brazil memiliki presensi yang rendah di market internasional dan popularitasnya semakin menurun dari 43 negara menjadi 30 negara di tahun 1992. Questionnya adalah, apakah Banco di Brazil harus melakukan internasionalisasi atau hanya menguatkan market domestik mereka? Kami mengidentifikasi 4 permasalahan yang ada pada Banco di Brazil. Yang pertama adalah intensified competition. Dapat dipastikan di masa depan akan banyak international player baru lainnya yang masuk ke negara Brazil. Hal ini membuat Banco di Brazil akan kesulitan di market domestik. Yang kedua adalah international growth. Banyaknya faktor menantang bagi Banco di Brazil jika melakukan internasionalisasi adalah seperti regulasi, currency difference, dan lain-lain. Jika kita melihat kepada historical data, Banco di Brazil saat melakukan internasionalisasi dulu tidak menghasilkan performa yang baik. Yang ketiga adalah world economic crisis. Beberapa institusi finansial bank lainnya terancam bangkrut. Yang keempat adalah marketnya terlalu sempit. Jika Banco di Brazil ingin diakui secara internasional, maka Banco di Brazil harus menyusun strategi baru untuk mendapatkan customer baru dengan berbeda kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila dan saya akan melanjutkan presentasi kami. Selanjutnya, kami menemukan 3 alternatif solusi yang dapat diterapkan oleh Banco de Brazil untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama, yaitu ekspansi ke pasar internasional. Ekspansi ke pasar internasional akan memberikan Banco de Brazil peluang untuk mengeksplor klien-klien yang berpotensi dan memberikan keunggulan kompetitif bagi Banco de Brazil. Kami menggunakan analisis SWOT untuk alternatif ini. Seperti yang bisa dilihat, BB sekarang memiliki reputasi yang baik di Brazil dan Amerika Latin, namun belum memiliki pengalaman yang banyak di pasar internasional. Banco de Brazil juga kemungkinan tidak memiliki modal yang besar untuk melakukan investasi besar-besaran. Namun, ekspansi ini bisa menjadi kesempatan melihat dari banyaknya jumlah warga negara Brazil yang tersebar di seluruh dunia, juga tingginya partisipasi Brazil di pasar internasional. Beberapa hal dapat menjadi ancaman untuk alternatif ekspansi ini, seperti kompetitor lokal di negara-negara yang dituju dan regulasi di negara yang dituju yang ketat. Untuk negara yang berpotensi bagi Banco de Brazil untuk melakukan ekspansi adalah Jepang, Amerika Serikat, dan Argentina, dengan pertimbangan jumlah warga negara Brazil di negara tersebut dan hubungan perdagangan dengan Brazil. Selanjutnya adalah Banco de Brazil tetap beroperasi dengan performa seperti saat ini. Saat ini, Banco de Brazil memiliki performa yang baik di pasar domestik
dengan lebih dari 56 juta nasabah dan 43.000 ATM, dan telah mengakuisisi beberapa bank lokal. Dibanding dengan kompetitornya, Banco do Brasil juga unggul dalam profitabilitas. Namun jika melihat dari aspek net income, Banco do Brasil masih tertinggal dari kompetitornya. Next. Alternatif yang terakhir adalah Banco do Brasil menguatkan kesempatan di pasar domestik. Penetrasi beberapa layanan di Brasil masih tergolong rendah, yaitu kurang dari 60% dari populasi. Sehingga Banco do Brasil dapat memanfaatkan celah ini untuk mengambil keuntungan dengan memberikan beberapa layanan bank. Banco do Brasil dapat memanfaatkan produk asuransi yang memiliki prospek baik di Brasil, di mana tingkat pengumpulan premi di Brasil hanya sebesar 3%, padahal di negara maju lainnya sebanyak 10%. Banco do Brasil juga dapat mengurangi jumlah karyawan dan meningkatkan gaji karyawan yang memiliki performa baik. Karena jika dibanding dengan kompetitor Banco do Brasil lainnya, Banco do Brasil memiliki karyawan yang lebih banyak, namun net income yang dihasilkan masih di bawah kompetitornya. Untuk menguatkan bisnis di pasar domestik ini memiliki kelemahan, yaitu tingginya tingkat kompetisi dengan bank-bank lain. Perkenalkan kembali, nama saya Yohanes Calver. Setelah kami membentuk alternatif-alternatif apa saja yang possible untuk dijalankan Banco do Brasil, kami melakukan assessment terhadap setiap alternatif tersebut. Di mana di sini kami melakukan financial assessment dengan menggunakan NPV mereka. Di sini kami mengenerate NPV menggunakan Monte Carlo simulation. Dan untuk alternatif memperkuat pasar lokal, rata-rata NPV yang didapatkan adalah sekitar $384.000 dengan standar deviasi sebesar $213.000. Lalu untuk alternatif stay with current performance, NPV mereka sekitar $343.000 dan alternatif ekspansi, NPV mereka rata-rata adalah $556.000 dengan standar deviasi $346.000. Lalu kami juga melakukan analisis terhadap setiap rasio-rasio Banco do Brasil dengan menggunakan rasio return on equity, return on asset, gross profit, dan net operating profit. Dan di mana di sini kita lihat bahwa ekspansi menunjukkan strong growth. Next. Lalu kami melakukan risk analysis dengan menggunakan risk register terhadap setiap alternatif-alternatif yang ada. Di sini ada 3 alternatif, ekspansi, stay with current performance, dan melakukan perkuatan pasar lokal, di mana dengan risikonya masing-masing. Untuk risiko ekspansi ada 4 risiko. Yang pertama adalah susah mengontrol employee karena jaraknya jauh dari headquarter di Brasil. Lalu yang kedua adalah sistem bank yang tidak mumpuni. Lalu yang ketiga adalah culture shock di negara ekspansi. Dan keempat adalah regulasi yang sulit di negara ekspansi. Untuk stay with current performance, risikonya ada 2. Yang pertama adalah reputasi profitability-nya tidak begitu baik dibandingkan para kompetitor. Lalu yang kedua adalah pemerintah yang bisa intervensi kapan saja kepada Banco do Brasil. Lalu untuk memperkuat pasar lokal, ada 3 risiko. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar yang lambat, lalu kalahnya reputasi dengan para pesaing, dan terakhir adalah pertumbuhan bisnis yang lambat. Di sini kami melakukan alternatif-alternatif yang terbaik menggunakan AHP dengan menggunakan 5 faktor sesuai bukunya masing-masing. Yang pertama ada MPV, yang kedua ada impact atau dampak dari solusi tersebut, yang ketiga adalah cost atau biaya, yang keempat adalah risiko, yang kelima adalah effort atau usaha. Next. Setelah itu bisa didapatkan bahwa ekspansi merupakan alternatif yang terbaik yang dengan penggunaan kalkulasi AHP, di mana ekspansi mendapatkan bobot sebesar 0,7. Tapi oleh karena itu masih ada risiko-risiko yang tertinggal atau risiko residual. Oleh karena itu kami menggunakan risk and impact assessment untuk setiap risikonya. Untuk risk status yang ekstrim, yaitu sulitnya mengontrol pekerja karena headquarter dari Brazil, strategi yang kami rancang adalah untuk mentransfer top level manager dari headquarter dari Brazil ke negara-negara branch di negara ekspansi. Lalu untuk kedua adalah risiko sistem yang tidak baik. Aksi yang kami tawarkan adalah untuk memperkerjakan konsultan atau pekerja yang handal untuk mengimprove sistem dari bisnis mereka. Lalu yang terakhir adalah regulasi yang sulit. Strategi yang kami tawarkan adalah untuk melakukan studi kelayakan sebelum melakukan ekspansi. Next. Perkenalkan kembali, nama saya Nabila Staizati. Selanjutnya, kami memberikan 3 rekomendasi untuk perkembangan pertumbuhan pada Banco do Brasil. Yang pertama, ekspansi ke pasar internasional. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, ekspansi ke pasar internasional merupakan alternatif yang paling baik untuk pertumbuhan dari Banco do Brasil, serta yang paling relevan dengan permasalahan yang dimiliki oleh Banco do Brasil saat ini.
Kemudian, kami merekomendasikan Banco do Brasil untuk menjual bank internasional mereka yang memiliki kinerja yang rendah untuk mendapatkan lebih banyak ekuitas yang dapat diinvestasikan dalam ekspansi ke pasar yang lebih potensial. Kemudian yang terakhir, untuk memantau apakah proyek berjalan dengan baik, Banco do Brasil perlu memeriksa laba kotor setiap tahun. Garis besar untuk peningkatan laba kotor adalah 24% per tahun. Jika ekspansi memiliki presentasi yang lebih tinggi, berarti proyek berjalan dengan baik. Namun jika tidak, berarti Banco do Brasil perlu menghasilkan pasar untuk mendapatkan lebih banyak penjualan secara agresif. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.